Hai Sobat IMC, ketemu lagi bareng saya Lini Diandra di IMC Podcast Corner. Kali ini saya lagi ada di Rumah Sakit IMC Cikarang bersama dengan seorang dokter ya, yang namanya kayaknya dikenal di seluruh YouTube atau apapun itu, sosial media ataupun, karena namanya Dr. Ray, guys. Halo dok. Halo Mbak Leni. Panggilannya Dr. Ray atau Dr. Guys? Dr. Ray sih Dr. Ray ya. Oke, jadi bukan Dr. Ray guys, bukan gitu ya dok ya. Bebas lah. Oke, Dr. Ray guys Rasman ini adalah spesialis ortopedi, subspesialis panggul lutut atau hip and knee ya dok ya. Oke, kayaknya pas banget nih karena hari ini kita akan ngomongin tentang cedera lutut atau ACL dan juga bagaimana penanganannya gitu kan. Nah mungkin kita harus kasih edukasi juga sama Sobat IMC ini. Lutut atau ACL itu apa bedanya sih dok? ACL itu sendiri merupakan salah satu ligamen di lutut yang penting juga untuk fungsinya itu sebagai menahan translasi lutut atau ke arah depan atau ke anterior dan juga gerakan seperti internal rotasi dari lutut itu sendiri. Nah, sebenarnya sih banyak ligamen lain di lutut. Nah, cuman yang salah satunya adalah si ACL ini. Gitu. Oke. Sementara lutut itu adalah sendi gitu ya dok ya? Iya, dan bagian dari lutut itu terdiri sendi lutut itu sendiri terdiri dari ACL, ligamen maupun meniskus juga dan serta ada tulang rawan di dalamnya kan. Kalau fungsinya sendiri sebagai apa sih dok? Si ACL ini? Si ACL tadi fungsinya sebagai menjaga kestabilan lutut. Fungsinya terutama bagi translasi ke bagian depan atau ke anterior dan juga sebagai gerakan berputar atau internal rotasi pada lutut. Oh iya. Karena ACL sendiri terdiri dari 2 bundle sebenarnya. Iya. Ya, gitu. Itulah kenapa kalau bagian ACL ini cedera ya cukup fatal juga ya dok ya. Karena kan ini bagian dimana menopang stabilitas lutut itu sendiri. Stabilitas lutut kita, kemudian juga postur kita gitu ya dok ya. Oke, nah biasanya bisa terjadi cedera ini karena apa dok? Cedera pada ACL dan lutut ini? Memang saat ini apalagi dengan trennya olahraga gitu ya, banyak karena terjadi cedera karena olahraga tertentu ya, seperti yang sepak bola, basket atau futsal atau yang olahraga lain yang aktivitasnya berpindahnya cepat atau gerakan padel nih yang lagi tren dok. Mungkin padel juga bisa sekarang juga ya? Bisa juga kalau salah tumpuan atau terkilir saat olahraga juga bisa jadi terjadi. Berarti memang olahraga yang yang gerakannya itu cukup cepat gitu ya dok ya? Perpindahannya cukup cepat, nah itu cenderung bisa menyebabkan cedera pada lutut, khususnya ACL ini. Oke. Yang pernah dokter tangani paling parah seperti apa dok? Ya tidak hanya ACL aja biasanya yang putus gitu ya, yang ada yang ruptur. Bisa juga bantalannya itu sendiri atau multiple ligamen ruptur gitu. Itu juga yang paling berat sih memang. Tapi memang hanya terjadi pada olahraga berat saja kah? Atau bisa juga terjadi karena misalnya non olahraga gitu, kita salah gerakan misalnya, bisa juga gak sih dok? Betul, gak cuman olahraga berat aja, cuman aktivitas harian kita juga bisa terjadi. Bisa misalnya saat kita menuruni tangga kita salah pijakan, terkilir, nah bisa juga cedera pada ACL-nya. Dan juga mungkin aktivitas lain yang melibatkan lutut tentunya. Gitu. Gejalanya seperti apa sih dok? Misalnya apakah nyerinya itu ada spesifik gitu? Ya mungkin beberapa pasien saya tuh mengeluh saat kejadian mereka mendengar suara pop gitu, seperti ada suara yang putus gitu di dalam sendi, pop sign gitu. Nah berlanjut setelah itu bengkak kan, tentunya nyeri, nyeri hebat. Lama kelamaan nanti ada gejala instabilitas. Kalau pada fase kronik itu mulai lutut tuh terasa goyang gitu. Ya seperti nggak mau jatuh kayak gitu, kayak goyang kayak gitu sih. Biasanya gitu. Itu gejalanya biasanya seperti itu ya, gejala awalnya dok ya. Dan kalau misalnya didiamkan? Jadi misalnya ACL kita tidak tangani dengan tepat ya, kemungkinan dapat berlanjut karena ACL ini sendiri berfungsi sebagai stabilitas sendi, ya tentu bisa mencederai bila lutut tidak stabil, bisa mencederai dari bantalan sendi atau meniskus itu sendiri, ataupun juga tulang rawan yang pada berkelanjutan bisa menyebabkan osteoartritis dini atau pengapuran dini. Makanya banyak kita temukan khususnya pasien saya tuh usia 40-50 kok lututnya udah seperti osteoartritis grade lanjut gitu ya, udah pengapuran. Ini mungkin
Kalau kita telah lebih kebalik gitu, oh ternyata dia pernah cedera sebelumnya, tidak ditangani dengan tepat gitu. Jadi resikonya seperti itu. Jadi salah satu penyebab osteoartritis atau pengapuran sendi itu salah satunya adalah yang cedera pada ACL atau lutut yang didiamkan gitu ya dok ya.